Baik, ya. Jadi arti namanya ya, Yudas itu sorry maaf, Simon ya, Konsudas ya. Arti namanya Simon itu Simeon ya, mendengar ya. Di Matius Markus nih Simon orang Zelot ini disebut Simon orang Kanaan ya, Matius Markus. Tetapi di Lukas dan Kisah Para Rasul ini yang nulisnya sama ini ya, Ibu Bapak ini. Ini disebutnya adalah Simon orang Zelot ya. Zelot itu artinya tuh zealous ya bahasa Inggrisnya ini penuh dengan antusias, tekun, semangat itu orang Zelot. Dan Zelot itu adalah nama salah satu faksi atau gerakan politik yang berkembang pada masa setelah Bait Allah kedua ini ya direnovasi ya. Pada zaman Tuhan Yesus berkarya secara fisik bersama murid-muridnya, ada beberapa faksi seperti di layar itu dituliskan, yaitu Zelot, Sikari, Herodian, ahli Taurat, imam-imam, Farisi, Saduki, proselit, Eseni, dan satu lagi orang biasa ya. Nah, Zelot ini siapa? Zelot ini adalah orang-orang yang tadi semangat, antusias. Mereka semua ini punya tujuan untuk memurnikan ajaran Yudaisme dan juga menjaga supaya bait Allah ya sebagai pusat keagamaan, juga eh, bagaimana itu membuat mereka itu merasa dipimpin oleh Tuhan itu bersih, tidak diganggu oleh hal-hal lain. Karena kita tahu pada waktu itu orang Roma menjajah ya pada zaman Tuhan itu. Sebelumnya itu ada lagi ya bangsa-bangsa lain yang menjajah. Tapi pada masa Tuhan Yesus itu orang Roma. Dan orang Roma itu menjajah, mengkoloni daerah Palestina itu termasuk Yerusalem dan sekitarnya, Galilea dan sekitarnya. Dan mereka memunguti pajak. Nah, orang-orang Zelot ini nggak setuju ya. Mereka ini menolak pajak dan juga sensus yang diadakan oleh orang Roma mereka tolak karena tahu begitu disensus di data ketahuan kan, oh kamu anaknya sekian 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 kamu mesti bayar ini mereka tolak itu ya. Dan oleh sebab itu mereka berjuang ya, bahkan dengan perjuangan bersenjata. Oleh sebab itu Zealot ini juga disebut garis keras ya. Kalau di berbagai daerah itu, di berbagai bangsa maksud saya, di berbagai negara ada pasti gerakan yang oposan ya, menolak pemerintahan yang sah dengan alasan itu nggak setuju ya. Dan ada yang pakai perjuangan bersenjata itu di setiap negara ada ya. Puji Tuhan di negara kita nggak ada ya. Kita mungkin demokrasi masih perang di Twitter ya, di sosmed. Itu pun dijaga kalau udah nggak keruan ditangkap polisi gitu. Tapi perjuangan bersenjata ya ada teroris itu pasti dibasmi ya. Nah, orang Zelot itu begitu. Mereka nggak segan-segan untuk menjaga kemurnian Yudaisme itu, berjuang untuk menggunakan senjata. Nah, balik lagi ya. Gimana dengan yang faksi-faksi lain? Sikari itu juga mirip dengan Zelot. Nah, Sikari ini bahkan lebih serem lagi. Kalau Zelot itu mungkin bisa muncul ke publik kasih argumen ya. Sikari ini nggak ketahuan. Nah, disebut Sikari karena mereka biasanya ciri khasnya membawa belati di belakang punggung mereka gitu ya, kayak keris orang Jawa gitu. Dan mereka itu hitman ya, jadi misalnya ada yang disasar pemimpin tertentu itu dibunuh begitu ya, pakai belati, terus segera kabur ya, jadi nggak ketahuan. Ya. Nah ini kemarin tuh katanya agen atau pimpinan Mossad ya, itu intelijen Israel tuh dibunuh ya di lampu merah itu nggak ketahuan tuh walaupun ada CCTV lagi berhenti dibunuh tak langsung cabut gitu. Nah, model-model Sikari itu begitu ada tuh gerakan pada waktu itu, cuman muridnya Tuhan Yesus bukan dari Sikari tapi dari orang Zelot. Lalu yang berikutnya adalah Herodian. Nah, Herodian ini seperti namanya adalah eh, apa namanya, pengikut dari Herodes ya, Herodian namanya aja Herodian ya. Nah, Herodes ini adalah raja boneka ya yang diangkat oleh orang Roma. Jadi pengikut Herodian ini satu sisi punya raja ya, pendukung Herodes gitu. Tapi Herodesnya ini kan tunduk di bawah pemerintahan Roma. Jadi mungkin orang-orang Herodian ini orang-orang yang udahlah, kita kan dikasih kuasa juga sama orang Roma. Ya, udah yang penting aman. Nah, itu orang-orang Herodian. Lalu yang berikutnya ahli Taurat.
Nah, ahli Taurat seperti namanya, mereka mendalami Taurat dan lebih banyak main tanda kutip di sekitar kompleks bait suci ya. Dan kalaupun mereka main kemana-mana, mereka pegangannya Taurat ya. Imam-imam ya lebih lagi, ini lebih di ring terdekat di bait suci itu imam-imam. Lalu ada juga Farisi, ya ini sebenarnya pisah nih, Farisi terus di bawahnya Saduki. Farisi ini orang-orang yang belajar ya, terpelajar, kaum terpelajar begitu ya, yang tekun mendalami Taurat, tapi mereka itu eh, mendalami juga kitab nabi-nabi dan percaya kebangkitan orang mati. Sedangkan kalau Saduki terpelajar juga, tapi dia hanya dibatasi mereka belajar Taurat aja, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, stop. Itu aja. Yang lain-lain makanya kalau orang Saduki itu nggak percaya kayak kebangkitan orang mati apa. Mereka lebih rasio kalau Saduki ya. Kalau Farisi itu ada sisi mistis-mistisnya gitu ya. Nah, Rasul Paulus tuh dari Farisi ya. Saduki nggak percaya kebangkitan orang mati. Nah, kalau proselit itu orang yang dari bukan orang Israel tapi percaya kepada Allah Israel. Ya, Cornelius misalnya itu ya. Petobat-petobat baru. Lalu Eseni, nah ini kok Eseni ini kumpulan yang hening. Mereka itu eh, menyendiri ya, hidup itu mengingkari kedagingan ya. Seperti Yohanes Pembaptis. Nah, itu dia tuh. Orang-orang SNI itu begitu. Satu komunitas ya memfokuskan diri untuk beribadah itu SNI. Nah, inilah ragam yang dicatat faksi politik katakanlah ya dan keagamaan pada zaman Tuhan Yesus ada. Nah, uniknya di beberapa kisah Injil ada nih mereka nih yang walaupun sebenarnya nggak segaris di dalam hal faksi politik, waktu menjumpai Yesus kerjasama untuk menjatuhkan Yesus gitu ya. Misalnya Herodian dengan orang Farisi, Saduki, dengan ahli Taurat. Ini kan sebenarnya perjuangannya beda-beda, tapi mereka nih akur tanda kutip karena nggak merasa nggak sepakat dengan Yesus. Itu unik tuh ya. Oke lah ya. Tapi kita belajar tentang Simon orang Zelot, salah satu rasul Kristus ya yang awal-awal ini dia dari orang Zelot ini ya. Jadi orang Zelot ini orang garis keras yang pakai perjuangan bersenjata menolak ya kepemimpinan kafir katakanlah begitu ya demi kemurnian pengajaran Yahudi atau Judaisme ya. Dia masuk ke kumpulan murid Yesus. Nah, jadi tempat tinggalnya di mana tidak diketahui. Beberapa penafsir mengatakan dia dari Kana, ya, Kana, kota tempat perjamuan kawin ya, di mana mujizat air menjadi air anggur. Diduga dia dari Kana, ya. Jadi nggak jauh juga sih ya, dari masih di sekitar ya dekat-dekat Galilea lah ya. Diduga begitu. Pekerjaan juga nggak diketahui ya, tapi kalau dia bergerak di dalam bidang politik ya kayaknya ya pekerjaannya begitu ya, pekerjaan yang terkait dengan hal-hal politis begitu ya. Hmm, kurang lebih begitu tuh. Tapi Injil nggak menceritakan ya. Karakternya patriotik ya. Jadi cinta negara ya, cinta bangsa ya. Dan dia tidak ingin Israel sebagai umat Allah itu dikotori oleh eh, kolonialisasi orang Roma dan sebagainya enggak ya. Ini dia Simon orang Zelot. Menarik ya Ibu Bapak ya. Jadi karakter murid-murid Tuhan Yesus tuh beda-beda ya. Dinamika iman atau perkembangan imannya sedikit dicatat memang ya oleh Injil. Dia itu mengikut Yesus. Simon orang Zelot ini dicatat mengikut Yesus dengan setia. Dan diduga ini sebenarnya dia berbarengan dengan Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, anak Zebedius, Tadeus, dan Yudas Iskariot waktu dipanggil. Jadi kalau berdasarkan teori ini ya, maka murid-murid Tuhan Yesus itu dipanggilnya berdekatan ya, nggak dalam waktu jeda yang lama. Ya jadi abis ini ya masih relasi dengan ini gitu ya, berbarengan. Ya, termasuk Simon orang Zelot ini. Nah, ini dicatat oleh di dalam Injil orang Ebionit abad kedua disinggung oleh bapak gereja namanya Origenes. Nah, kalau ibu bapak bertanya apa lagi nih Injil orang Ebionit ya. Jadi ini dokumen atau catatan apokrif yang tidak masuk kitab suci kita tapi menyinggung di dalam tulisannya terkait dengan apa peristiwa-peristiwa Injil
Ya, apakah boleh kita baca ya sebagai referensi untuk kita dapat gambaran boleh. Tapi ini kita tidak pegang sebagai acuan bagi iman kita. Ya. Jadi kalau menurut Injil orang Ebionit, Simon orang Zelot ini dipanggil bareng-bareng dengan murid-murid Yesus yang lain. Nah, berdasarkan tradisi atau legenda juga ada banyak rupa dan beberapa ahli juga nggak sepakat. Tapi yang mengungkapkan kemana dia kemudian mengabarkan Injil, katanya dia ini memang jauh ya, nggak di sekitar Yerusalem saja, tapi sampai ke Afrika, ke Mesir, ke Inggris Raya. Ya. Jadi luar biasa ini ya, kalau ke Mesir itu kan agak ke selatan ya, lalu ke Afrika ya, terus ke Great Britain itu nyeberang lagi ke arah utara gitu ya, nggak agak utara sih, arah jam 11 gitu. Agak jauh nih Simon orang Zelot. Ya kalau kita lihat karakternya mungkin saja ya, karena dia ini orang yang berani, ya, tekun, patriotis, bisa jadi memang dia perjalanannya jauh di dalam mengabarkan Injil. Ya, mungkin kemampuan dia berdiplomatik ya, dia tahu kultur-kultur negara lain, bisa jadi ya seperti itu. Kematiannya tidak dicatat ya, apakah dia mati martir bagaimana seperti apa, dia cuma dicatat terakhir pekabaran Injilnya ke daerah-daerah itu. Pelajaran iman dari Simon orang Zelot adalah bahwa kalau kita ikut Yesus maka percayakanlah rencana kita kepadanya. Kalau kita ikut Yesus percayakanlah rencana kita kepadanya. Ini dari karakter Simon orang Zelot itu kita bisa belajar begitu. Mengapa kita bisa mengatakan ini? Karena orang Zelot itu seperti saya katakan tadi, mereka tekun, mereka punya harapan, cita-cita, goal. Tapi toh waktu ikut Yesus, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, tetap harus kita percayakan kepada Kristus. Itu pelajaran imannya begitu ya. Jadi mau setekun apapun kita, mau sesemangat apapun kita, mau capai tujuan tertentu, tetap harus tunduk di dalam kendali Yesus ya. Tetap harus eh, mengarahkan ya pandangan kita pada apa yang Tuhan Yesus kehendaki, Tuhan Yesus ajarkan seperti begitu. Saya bersyukur kenal beberapa pengikut Tuhan Yesus ya yang udah nggak muda lagi sebenarnya ya, di atas saya beberapa tahun, 5-10 tahun ya, berarti usianya udah 50-an. Itu kan kalau orang 50 tahunan, 50 tahun kurang lebih kan udah puncak hidup, betul-betul udah mau menurun gitu ya. Dan mereka itu di posisi leader, pemimpin ibu bapak ya. Jadi secara manajerial bagus, di perusahaannya juga bonafit. Yang saya kagum adalah walaupun mereka itu namanya aja manajer ya, pemimpin, leader, itu kan bukan sembarangan ya pemikiran. Tapi kalau mereka tuh ada saya kesempatan ngobrol, itu terungkap bahwa sejago-jagonya mereka merancangkan apapun, mereka tetap mau mempercayakan rancangan mereka, kepemimpinan mereka itu untuk tunduk ya kepada Kristus. Antara lain ditunjukkan dengan doa. Beberapa mengatakan, aduh kadang saya berdoa nggak lagi duduk, saya berlutut. Mungkin karena bebannya berat ya Pak Isan ya. Iya, kalau orang berat kan berlutut ya. Berlutut saya ya di pinggir ranjang. Dia cerita begitu ya. Saya bagikan ini untuk menunjukkan bahwa ya inilah mungkin dia punya jiwa dari Simon orang Zelot ini. Walaupun Simon ini orang Zelot itu terkenal tegas keras, dia mau ikut Yesus. Itu kan sebuah sikap yang mau menyerahkan ya rencana-rencana kepada Kristus. Dan yang tadi mengatakan ya, yang cerita dia berdoa, dia katakan ada kok selalu kekuatan Tuhan beri ya. Doa itu bukan cuma, dia bilang ya, selalu ada ya hikmat Tuhan itu. Yang utamanya langsung tuh ketenangan hati ya. Pikiran tuh jadi lega ya. Karena saya tuh ngomong bukan ngomong ke orang, bukan ngomong ke konsultan biasa, dia bilang. Saya ngomong ke anak Allah sendiri yang nyiptain dunia ini, yang nyiptain semesta. Kenapa saya mesti ragu lagi? Waduh, saya kalau kesempatan ketemu ngobrol orang-orang yang menyatakan kesaksian iman yang otentik tuh saya bersyukur banget Ibu Bapak ya. Jadi imannya tuh betul-betul dihidupin ya. Bukan sekedar kata orang atau ikut-ikutan. Dia betul-betul tuh ngikut Tuhan serius gitu ya. Ya dia apa adanya dia cerita. Itu saya terberkati sekali ya. Saya terberkati sekali. Ya dia punya jiwa seperti Simon orang Zelot ini. Oke,
Itu dia yang bisa kita pelajari ya, karena memang sedikit, nggak terlalu banyak tentang Simon orang Zelot. Nah, yang berikutnya adalah murid Tuhan yang terakhir. Ya, dicatat paling terakhir ya, karena kita tahu ya dia memilih untuk ikut suara si jahat ya. Padahal kalau kita teliti baca Injil, Tuhan Yesus itu udah kasih kesempatan ya. Tuhan Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia yang mengkhianati. Ada pilihan ya. Kamu pilih sama aku apa kamu milih ikut kata-kata si jahat. Sayangnya Yudas milih kata-kata si jahat ya. Oke, arti namanya ini Yudas itu versi Yunani dari Yehuda. Sama ya. Atau Judah ya. Jud ya. Kayak begitu. Arti Yehuda itu terpujilah Allah. Bagus ya Yehuda ya namanya ya. Terpujilah Allah atau praise God ya. Yehuda. Nah, Iskariot sendiri digunakan untuk membedakan dengan Tadeus ya yang namanya juga Yudas. Dan Yudas-Yudas lain banyak, seabrek itu nama Yudas pada zaman Yesus. Seperti Simon. Nah, itu nama yang umum seperti nama-nama kita ya yang umum apa di Indonesia. Bambang, Pak Bambang ada ya, maaf Pak Bambang ya. Itu umum sekali itu ya. Tapi Pak Bambang Rumpoko cuma satu ya, GKI Halimun. Atau Budi, ya Budi ada banyak ya. Di GKI Halimun ada Pak Budi Junedi, Budi Hartoyo ya. Umum ya, nama yang indah sekali ya. Nah, Yudas Iskariot itu anak Simon Iskariot ya. Jadi itu di Yohanes 6 ayat 71 ada ya. Tapi juga ada beberapa ahli mengatakan Iskariot itu dia ini dari grup Sikari ya. Yang tadi saya singgung ya, yang bawa belati di belakang itu ya. Hitman itu ya. Ya agen lah, spy gitu yang bertugas untuk berjuang dengan secara diam-diam ya. Ada itu ya pendapat. Ada juga banyak nih Iskariot ya. Itu dari kata sakar Ibrani ya, akar katanya itu berarti yang salah ya, the false one. Nih, Iskariot ini karena dia yang mengkhianati Yesus. Ada juga Skariot ya yang menyerahkan. Ada juga ini yang teori mengatakan dia dari Keriot ya. Keriot itu diduga itu nama lainnya Yerusalem ya. Atau dari daerah Isakar ya, kampung halamannya ya. Ya kayak kita juga kan ya. Itu tuh kenal nggak Agus? Agus mana? Anak Menteng Atas. Oh, Agus Menteng Atas. Nah itu kan daerah gitu. Yudas Iskariot katanya diduga ya kampungnya itu daerah Isakar atau Keriot ya. Ini nama lain dari Yerusalem. Tapi para ahli juga menyaksikan juga ya. Tapi intinya kita udah tahu jelas ini Iskariot itu membedakan dengan Yudas yang lain. Dan dia itu telah memilih untuk menyerahkan Yesus. Tempat tinggalnya di mana? Nah, para ahli mengatakan dia dari Yehuda ya. Jadi dari bagian Yehuda itu di bagian Yerusalem. Jadi rupanya dia doang nih dari 12 murid Yesus dari kumpulan 12 ya, hanya Yudas yang dari Yehuda. Dari Yerusalem ya, dari selatan. Selebihnya itu 11 wilayahnya atas ya, wilayah Galilea ya, di kampung atas. Dia doang Yudas Iskariot yang dari Yerusalem. Ya, maka mungkin masuk akal kalau dia dekat dengan kumpulan imam-imam bait suci karena dia memang orang kota lah ya. Yudas ini orang dari Yehuda. Pekerjaannya kita nggak tahu, tapi kita tahu di dalam kumpulan Yesus dia dipercaya untuk mengelola keuangan gerakan Yesus ya. Tapi pekerjaan aslinya sebelum dia ikut Yesus kita nggak tahu ya. Mungkin ya karena kalau kita hanya bisa duga ya, orang Yehuda, orang kota ya, kerjaan orang kota lah ya, kurang lebih begitu. Kalau dia mahir di dalam keuangan ya mungkin dia itu mungkin dulu pemungut cukai, mungkin juga dulu kerja di rumah perbendaharaan bait suci, kita nggak tahu ya. Karakternya tapi jelas Yudas Iskariot ini tidak jujur dan serakah. Ini di Injil dicatat ya. Pernah satu ketika ada seorang yang meminyaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Lalu dia berkata, boros amat. Padahal itu minyaknya bisa dijual, dibagi-bagi ke orang miskin. Lalu dikasih penjelasan ya, bahwa Yudas mengatakan itu nggak tulus. Sebenarnya dia itu
serakah. Dia sering ngambil uang eh, uang kelompoknya Tuhan Yesus gitu ya. Dia nggak jujur ya. Keserakahannya gimana kita tahu ya. Tuhan Yesus dijual ya dengan berapa keping Ibu Bapak? 30 ya. 30 keping ya, 30 sikal uang perak ya. Ya kalau di kurs lumayan juga sih ya kalau dirupiahkan itu ya. Serakah dia ini ya. Eh, Dinamika imannya bagaimana? Ya Yudas ikut Yesus. Ya, kita nggak diceritakan pemanggilannya, tapi yang kita ketahui tugasnya ya seperti saya katakan tadi dia bendahara yang mengurusi keuangan kelompok Yesus. Ya, kalau ada yang memberikan persembahan, biasanya itu kelompok murid perempuan ya, yang nggak dicatat itu memberikan bantuan support keuangan ya. Seperti bendaharanya seperti istri, saya lupa ya, istri bendahara Herodes kalau nggak salah ya, perempuan itu ya, ikut Yesus, Salome kalau nggak salah namanya ya, dan juga Maria Magdalena ya. Para perempuan itu yang nyumbang uang besar ya. Ya bukan besar sih, tapi adalah yang mendukung Yesus dengan hartanya, itu dicatat ya di dalam kitab suci kita. Dan yang masuk itu dikelola antara lain ya oleh Yudas ini ya, diatur. Misalnya kalau mau ada perjamuan Paskah ya, beli kan ya. Beli Tuhan Yesus ya, nggak mentang-mentang wow itu rabi terkenal, ambil rabi, nggak bayar tetap ya. Dan itu pakai uang yang dikelola Yudas. Tapi Yudas sering ambil rupanya itu ya. Dan dia ini mengkhianati Yesus, jelas ya. Gurunya sendiri dikhianati. Dan kemudian setelah Tuhan Yesus ditangkap, Yudas menyesal, Injil mengisahkan begitu ya. Dia balikin uangnya ke kelompok imam-imam dan orang-orang di bait suci itu. Mereka nggak mau, nggak, udah ambil, kamu udah bayar gitu. Terus dilemparin gitu ya. Terus Yudas gantung diri. Lalu uang yang dilempar Yudas itu dipakai untuk beli kuburan, untuk tanah orang-orang miskin gitu ya. Itu versi satu. Ada versi yang lainnya, Yudas kemudian belikan uang pengkhianatan itu, terus dia jatuh ya, perutnya terbelah kalau nggak salah ya, berdarah sehingga itu jadi tanah darah ya. Dan yang pasti meninggalnya tragis ya, dia mengakhiri hidupnya sendiri, hidup pemberian Allah dia akhiri karena udah mumet pikirannya ya. Jadi kalau yang lain tuh, murid-murid yang lain tuh memilih kehidupan ya, Yudas memilih kematian. Ya walaupun murid-murid yang lain mati juga, tapi matinya tuh mati mulia ya. Mati karena cinta kepada Yesus. Yudas nih mati karena dia itu salah ya, dia nggak mencintai Yesus ya. Jadi seperti itu. Nah memang ada beberapa teori ya yang dulu juga sempat difilmkan ya, saya nggak tahu tuh filmnya ya, bahwa Yudas ini sebenarnya nggak jahat-jahat amat, katanya begitu berdasarkan teori ini, karena dia itu ingin ngetes Tuhan Yesus ya. Yudas ini orang yang katanya gregetan gitu, kenapa kok Yesus tuh dia berkuasa bisa melakukan mujizat apa. Yudas pasti lihat ya, disayangi banyak orang, punya kemampuan kalau dia bergerak untuk melakukan perjuangan, orang Roma pasti kalah, kenapa kok nggak mau. Nah, kata teori ini, maka Yudas men-trigger, memacu supaya Yesus keluar nih ilmunya ya. Seperti yang kalau kita lihat itu film Hulk ya, kalau Hulk tuh yang hijau tuh yang jadi gede, dia kalau udah marah kan, wah, si dokter si apa namanya itu jadi kuat gitu. Nah Yudas kata teori ini mikir gitu, Yesus nih mesti di eh, keluarin ya, apa ilmunya dengan dipaksa ya, teorinya seperti begitu. Tapi memang ada banyak sanggahan ya, nggak seperti itu sebenarnya, sebab Injil mencatat Yudas tuh lebih memilih mengikuti suara iblis ya ketimbang suara Kristus. Oke, pelajaran imannya jelas bahwa tidak cukup kita tahu ajaran Tuhan Yesus. Yudas tahu pasti ajaran Tuhan Yesus ya, sebagaimana rasul-rasul lain. Tapi itu tidak cukup, sebab waktu kita ikut Tuhan Yesus,
kita harus mengasihi dan menaatinya dengan sepenuh hati. Ya, kalau kita tidak mengasihinya dengan sepenuh hati, bisa jadi akhirnya seperti Yudas ini. Nah, dengan demikian sudah selesai ya apa namanya pembahasan kita tentang 12 Rasul Kristus ini. Dan kalau bisa saya simpulkan, apa yang kita sudah bahas di sepanjang pembahasan mengenal 12 Rasul Kristus ini, masing-masing itu punya karakter-karakter yang unik, katakanlah demikian, berbeda satu sama lain. Perdinamika imannya juga berbeda satu sama lain. Tapi sebagian besar itu hidupnya diubahkan Kristus. Nggak semua langsung sempurna ya. Apalagi Simon, kita lihat Thomas ya. Semua ada dinamikanya. Tapi dinamikanya maju ya, tidak turun. Memang ada yang satu dicatat tadi yang kita bahas barusan, yang dinamikanya itu turun naik, turun terus, bahkan mundur ya. Dan Yudas kemudian digantikan oleh Matias ya. Mungkin Yudas dicatat untuk mengingatkan kepada kita akan kecenderungan manusia yang bisa salah di dalam hal ikut Yesus. Mudah-mudahan ya dengan pertolongan Roh Kudus kita nggak ngikuti jejak Yudas ya. Ya, tapi kita bisa belajar dari rasul-rasul lain. Memang tidak mudah ikut Yesus. Kita dengan latar belakang beda-beda, tapi percayalah dengan dengan pertolongan Roh Kudus ya, bukan dengan kekuatan kita senantiasa diubahkan untuk melangkah maju ya. Kemarin kan khotbahnya ya, pemanggilan murid-murid pertama kan begitu ya. Ke depan juga begitu, kita belajar selalu. Bacaan harian leksionari kita juga mengingatkan tentang ikut Yesus ya, hal mengikut Yesus, menjumpai Kristus.